Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister lillah, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam lindungan Allah. Bulan Ramadan 1443 Hijrah telah menghampiri kita, di mana di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Bulan yang setiap aktivitas amal perbuatan kita akan dilipat gandakan. Bulan di mana bulan ini adalah bulan diturunnya Al-Quran. Nah, pada kesempatan Ramadan kali ini 1443 Hijriah, saya ingin berbagi dengan jenengan semuanya, dengan brother and sister lillah. Berbagi tentang apa? Tentang ibadah yang ringan tapi pahalanya besar. Nah, syarat untuk orang bisa melakukan aktivitas ibadah yang ringan dan pahalanya besar itu ada dua syarat. Yang pertama, dia mau, ya. Yang kedua, dia mampu, ya. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah yang ringan kalau dia tidak mau? Bagaimana kita bisa melakukan ibadah yang ringan itu bisa diterima oleh Allah, tetapi kita tidak mampu, tidak melayakkan diri untuk menunaikan itu. Nah, dari sini kita bisa tarik ya bahwa ibadah ringan yang pahalanya besar itu karena bulannya bulan Ramadan, amal ibadahnya ditingkatkan dan pahalanya ditambah, dosanya mudah diampuni. Oleh karena itu, mau ini adalah masalah mindset. Bagaimana mindset brother and sister lillah ini bisa mengerti atau mampu atau tahu bahwa ibadah ini adalah ibadah yang utama gitu. Ramadan ini adalah bulan yang utama. Ya. Nah, oleh karena itu, mindset ini harus benar. Maka saya menukil dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bulan Ramadan itu adalah perintah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin, gitu loh. Yakinnya pada siapa? Ya pada penciptanya, bagi orang yang sudah menemukan jati dirinya. Nah, syarat untuk mau menemukan jati dirinya adalah berpikir. Maka berpikir di sinilah menjadi target utama seorang remaja, karena masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak yang belum terkena taklif hukum bertemu dengan dewasa. Nah, ini masa peralihan. Jadi kalau dia mau, semangatnya kuat, tapi ketika ada masalah ngedon. Nah, itu biasanya masalah remaja ya. Nah, di sini kita ingin mengutip bahwa syarat orang untuk percaya pada Allah ialah dia mau menggunakan akalnya. Karena apa? Karena syarat puasa tadi, perintah puasa tadi adalah orang-orang kaum muslimin secara umum. Nah, kaum muslimin secara umum ya ayyuhalladzina amanu ya. Orang yang beriman. Nah, iman itu harus mikir, maka berpikir dulu, menemukan khalik penciptanya. Nah, dari sini maka kita selayaknya menggunakan akal kita. Syarat berpikir itu ada 4, Mas. Brother and sister lillah. Syarat berpikir ada 4. Yang pertama, fakta. Yang kedua, alat indera. Yang ketiga, otak yang sehat. Dan yang 4, informasi yang masuk. Nah, kalau faktanya sudah ada, tubuh kita ada lengkap ini ya, sistem dalam tubuh kita itu betul-betul istimewa banget.
Kemarin saya bertanya pada anak saya, wahai anak saya, nih waktu setelah sholat maghrib, saya tanya pada anak saya, pakaian atau tubuh atau pakaian yang paling kuat itu ciptaan manusia atau ciptaannya Allah? Ya, yang paling bagus, ya, paling istimewa itu ciptaannya manusia atau ciptaannya Allah? Nah, saya bilang Allah. Wah, pakai perasaan paling. Saya uji. Oke, kalau memang ciptaannya Allah, maka kita uji. Berapa harga pakaian paling mahal? Itrakens berapa? Berapa pakaian paling mahal? Nah, hari ini saya tarik lagi pada fakta tentang ada salah satu teman saya, beliau itu terkena gula, dan kakinya itu sakit luka sedikit gitu loh. Waktu luka ternyata nggak tahu kalau dia terkena gula, sehingga 2 bulan itu hanya dibersihkan. Ternyata dari luka yang sedikit tadi itu kuman bisa masuk, sampai ketika dibersihkan dibawa ke rumah sakit, beliau sudah 2,5 bulan ini ngedrop, dibawa ke rumah sakit, ternyata dari lubang kecil tadi itu masuklah belatung ya dalam tubuhnya. Jadi ketika dikasih obat, belatungnya keluar. Ngeri banget ya. Jadi tubuh kita yang hari ini itu ketika luka kembali lagi itu mempunyai sistem, dan ketika kita tarik dari mana sistem ini, ternyata ada yang menciptakan. Faktanya ada kulit, ketika kita luka dia nutup, kena darah lagi, nutup lagi, balik lagi. Inilah pakaian yang istimewa itu, yang tidak bisa dihitung dengan angka-angka nominal rupiah pastinya. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwa ada pencipta, ada fakta, alat indera, ada mata, indera peraba, indera penglihatan, ada otak yang sehat. Otaknya sehat. Kalau sudah gila nggak bisa ajak mikir ya. Kalau sudah gila nggak bisa ajak mikir. Otaknya nggak sehat nggak bisa ajak mikir. Ada fakta, alat indera, otak sehat. Tetapi 3 komponen ini tidak bisa menghasilkan proses berpikir sebelum ada informasi yang masuk. Nah, karena kemarin saya tadi nyampaikan tentang kulit, ya karena saya mengetahui kulit, sehingga saya edukasikan kepada anak saya, sehingga anak saya yang dulu pernah kena knalpot, ya, sehingga dari kesakitannya itu kembali lagi. Itulah pakaian yang diciptakan oleh Allah yang sungguh istimewa buat kita. Oke, kembali lagi bahwa perintah puasa itu adalah bagi orang-orang yang beriman secara umum. Nah, iman secara umum saja, kalau imannya itu hanya iman KTP, ya kita bisa lihat. Ya, di rumah itu kelihatan puasa, ikut sahur, tapi ketika dia beraktivitas di luar, anak-anak remaja itu ya nongkrong, ngopi. Ya, seperti itu. Lah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Islamnya itu hanya Islam KTP. Ya, pokoknya ketok Islam, apa hanya dibuat akad nikah atau hanya dibuat cek ono apa tangere lah, cek ono bedane lah antara Islam dan Muslim. Nah, itu nggak kuat, sehingga ibadah yang ringan dan pahalanya besar hanya ada 6 poin ya. Ada 6 poin, yaitu yang saya tulis di sini adalah perbanyak zikir, menyempurnakan wudhu, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, mendoakan orang lain, baca Al-Quran walaupun 1 ayat, meredam amarah. Ini adalah sangat berat bagi mereka. Kenapa? Nahan makan saja beliau berat gitu loh. Ya kenapa itu? Ya karena tadi perintah ini betul perintah yang diperintahkan bagi orang yang beriman. Nah, syarat beriman harus berpikir. Nah, ketika dia sudah mau berpikir tadi, maka yang kedua adalah mampu. Balik lagi ya, kemampuan. Ya, kemampuan. Nah, dari kemampuan ini banyak orang-orang yang ketika bulan Ramadan yang dia sudah beriman, justru di bulan Ramadan membaca Al-Qur'annya itu diperbanyak. Kenapa? Dia tahu, dia mengetahui, dia meyakini ya bahwa bulan Ramadan itu dilipat gandakan, sehingga dia ngejos di bulan Ramadan. Itu loh.
yang dulunya itu dalam tanda kutip ya baca mungkin satu tanda baca itu bisa 1 juz dalam sehari ya, walaupun capek kesel itu loh, tapi dia bisa melakukan itu ya karena tadi ada dorongan tadi perintah itu loh ya. Apalagi ketika dia berzikir, dia muhasabah dengan masalah-masalah remaja dia, yang ketika remaja dia seolah-olah gagah ya, kenal arek wedok wani nakokno, wani berani naik datengin orang tuanya seolah-olah dia mampu ya untuk menjadi imamnya ya, padahal ditantang tenan ya bleset gitu loh, seperti itu ya, seperti itu. Nah ini mayoritas remaja kita hari ini, tapi di bulan Ramadan ini kita ajak mereka berpikir, karena dengan berpikir maka dia bisa bangkit. Kalau nanti dia sudah bangkit, amalan memperbanyak zikir ini pasti ringan. Bahkan dulu itu ketika para sahabat diajak berperang itu nunggu-nunggu. Perangnya paling banyak di bulan Ramadan. Semangatnya luar biasa gitu. Kalau kita sekarang hanya sebatas tidur-tiduran, waduh lemes, kata lapo-lapo lemes ya. Ya bagaimana mungkin amal yang ringan tapi pahalanya besar ini bisa terrealisasi. Nah, bahkan hanya menyempurnakan wudhu. Takut nanti ya ketika menyempurnakan wudhu, kalau dulu saya ingat masih kecil ya, dulu kan air keran itu kan masih bersih ya. Dulu kan masa kecil itu ketika wudhu bablas ya sak ngombe ini, tadi langsung digelogok airnya. Nah inilah gambaran-gambaran masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, karena dewasa tadi akalnya mulai sempurna, taklif hukumnya mulai terbebani seperti itu. Ini kemauan ya. Nah kemampuan maka disupportlah dengan alat. Bagaimana sholat 2 rakaat sebelum wudhu kita nyaman di masjid. Lalu yang mau masjid wadem duingin, karpetnya nggak ada gitu. Ya kita nggak nyaman, ya bisa ngentut ya gitu. Nah oleh karena itu butuh diberi alat itu ya, karpet yang tebal yang kita bisa nyaman ada di masjid itu, seperti itu, untuk menunggu sholat sebelum subuh tadi ya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, apalagi membaca Al-Quran ya, kita jadi kerasan kalau biasanya kita baca Al-Quran itu setelah sholat subuh kita baca sampai nanti syuruk, setelah sholat syuruk kita beraktivitas. Kalau dulu ketika kita masih aktif di lembaga dakwah sekolah itu jam 6 itu sudah keluar dari rumah, itu sudah naik motor ngisi pondok Ramadan. Semoga bulan ini kita semuanya bisa ngumpul lagi, bisa ngisi offline ya, bulan Ramadan ngisi pondok Ramadan offline itu, bukan hanya online tapi offline. Itu semangatnya lebih mengena, pagi-pagi naik motor lebih mengena ya. Yang ke-6 adalah menahan amarah ya. Ya pasti ya, ujian kita itu pasti, karena setiap aktivitas kita bertemu dengan teman pekerjaan kita, teman sekolah kita, ya kita pasti akan ada masalah ya. Karena apa ya? Karena adanya interaksi itu pasti ada gesekan. Nah, karena ada gesekan, ada amarah ya, ujiannya bulan puasa ya lek kate pegel ambek koncone ya ndak bisa. Mungkin itu sobat Yudfilah yang saya hormati, sedikit berbagi dari saya. Nyebut jeneng enggak? Sedikit berbagi dari saya. Ya, ini masalah-masalah remaja yang dulu pernah saya rasakan ya. Hari ini kita mencoba untuk jangan sampai remaja yang dulu yang saya rasakan itu menjadi terulang lagi, dan sekarang harus lebih baik ya, karena masuk kita itu Islam dalam tanda kutip karena orang tua kita Islam, dan kebanyakan manusia Islamnya itu karena KTP, hanya karena orang tua kita Islam, dan kita belum mengoptimalkan akal kita untuk menemukan Allah
Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad yang telah membimbing kita, mengarahkan pandangan hidup kita dari yang pandangannya itu hanya kenikmatan dunia, manusia itu yang pandangan menuju pandangan kenikmatan akhirat yang tiada tara, dan kelak di sana kita menunggu syafaat beliau. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.